Nanti malam, saat sebagian orang memilih memejamkan mata dan berharap mimpi indah datang, ada kisah yang justru terbangun dari dalam tanah. Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana cerita-cerita yang sengaja dikubur, kita gali kembali pelan-pelan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa tidak semua dosa bisa disembunyikan selamanya. Malam ini, kami akan membahas sebuah kisah yang dipercaya warga sebagai sumpah paling berat yang pernah diucapkan manusia sebelum mati. Yang tidak diucapkan oleh orang hidup, melainkan oleh mayat yang sudah dikafani. Di beberapa daerah di Indonesia, sumpah pocong bukan sekadar ritual pembuktian. Ia adalah janji terakhir. Jika yang bersumpah ternyata tidak bersalah, maka sumpah itu tidak akan berhenti pada satu generasi saja. Ia akan berjalan, menagih satu persatu, sampai kebenaran benar-benar dibuka. Cerita ini terjadi di sebuah desa pesisir, desa yang setiap malam Jumat Kliwon selalu sepi lebih cepat dari biasanya. Pintu ditutup rapat, lampu diredupkan, dan orang-orang memilih diam karena mereka percaya pada malam itu ada sesuatu yang berjalan keluar dari kuburan. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk sekadar menampakkan diri, tapi untuk mengingatkan janji yang pernah dilanggar. Warga menyebutnya dengan satu nama, sumpah pocong. Konon suara rintihan terdengar tepat tengah malam, seperti orang menahan sakit, seperti kain kafan yang diseret di atas tanah basah. Dan setiap kali suara itu terdengar, akan ada satu rumah yang lampunya tak pernah menyala lagi. Apakah ini hanya cerita turun-temurun, atau memang ada arwah yang belum menerima keadilan? Di video Nanti Malam kali ini, kita akan menyusuri kisah tentang janji yang dikunci dengan kain kafan, tentang kebohongan yang diwariskan, dan tentang pocong yang bangkit bukan karena dendam, melainkan karena kebenaran yang dipaksa mati. Pastikan kalian menonton sampai akhir, karena di cerita ini, yang paling menakutkan bukanlah pocongnya, melainkan manusia yang tahu kebenaran, tapi memilih diam. Dan sebelum kita mulai, matikan lampu, pakai headset, dan pastikan kalian siap, karena ini sumpah pocong di Nanti Malam. Desa Karanganyar itu kecil, terlalu kecil untuk menyimpan rahasia. Tapi entah bagaimana bisa mengubur dosa selama puluhan tahun tanpa banner-banner tercium. Letaknya menempel langsung dengan Laut Selatan, laut yang dari dulu dikenal bukan cuma ganas, tapi juga menyimpan banyak cerita yang tak pernah selesai. Siang hari desa itu tampak biasa saja. Anak-anak berlarian di jalanan tanah, nelayan menambatkan perahu, ibu-ibu menjemur ikan asin sambil bercakap-cakap ringan. Tidak ada yang terlihat janggal. Namun begitu matahari tenggelam, suasananya berubah. Perlahan, seperti wajah seseorang yang tiba-tiba murung tanpa sebab yang jelas. Kalau malam datang, suara ombak di Karanganyar tidak pernah benar-benar tenang. Kadang ia terdengar seperti napas panjang, kadang seperti orang mengerang menahan sakit. Orang-orang tua bilang itu cuma angin laut yang bertabrakan dengan karang. Katanya, kalau sudah tinggal lama, telinga akan terbiasa. Tapi ada satu jenis malam yang membuat siapapun, bahkan yang paling berani sekalipun, memilih diam dan cepat-cepat pulang. Malam Jumat Kliwon. Setiap Jumat Kliwon, desa ini seperti sengaja menghilang. Warung-warung tutup lebih cepat. Jalanan kosong sebelum jam 9. Lampu-lampu rumah diredupkan. Tidak ada ronda, tidak ada obrolan keras, bahkan suara televisi pun seolah dikecilkan. Orang-orang tidak saling mengingatkan, karena semua sudah paham. Ini bukan aturan tertulis, tapi kebiasaan yang diwariskan bersama rasa takut. Aku, Imung, lahir dan besar di desa ini. Aku hafal betul bau asin udara pagi, suara camar yang berisik, juga dinginnya angin malam yang menampar kulit. Sejak kecil, aku sudah tahu ada satu topik yang sebaiknya tidak dibahas sembarangan. Topik tentang kuburan di tepi laut. Tentang satu nama yang selalu disebut dengan suara diturunkan. Tentang Pak Wiryo. Malam itu sebenarnya bermula biasa saja. Aku, Ugi, dan Danu duduk di warung kecil dekat pantai. Warung itu berdiri setengah reot, diterangi lampu bohlam kuning yang sering berkedip kalau angin laut terlalu kencang. Kami sering nongkrong di situ sejak SMA. Tempat pelarian paling aman setelah seharian bekerja atau membantu orang tua. Bella,
ikut bersama kami malam itu. Bella pendatang, baru setahun tinggal di Karanganyar. Dia menyewa rumah kecil dekat jalan masuk desa. Orangnya ramah, senyumnya gampang muncul, dan yang paling menonjol, dia selalu penasaran dengan hal-hal yang bagi kami sudah dianggap biasa. Ombak malam itu cukup besar. Suaranya menghantam karang dengan ritme yang bikin dada terasa ikut bergetar. Bella memeluk jaketnya, lalu menatap sekeliling warung yang mulai sepi. Kenapa tiap Jumat Kliwon desa ini kayak mode? Tanyanya tiba-tiba. Sepi banget, padahal ini kan masih jam 8. Sendok di tanganku berhenti mengaduk kopi. Ugi yang duduk di seberang langsung menoleh cepat, lalu menurunkan suara, hampir seperti berbisik. Jangan bahas itu di sini. Narak, suaranya bukan marah, tapi tegang. Bella mengerutkan dahi, jelas tidak mengerti. Danu tidak ikut bicara. Dia hanya menatap laut, matanya kosong, wajahnya pucat seperti orang yang baru sakit lama. Aku mengenal Danu sejak kecil. Kalau dia sudah diam seperti itu, berarti ada sesuatu yang sedang menghantam pikirannya. Kenapa? Bella masih mencoba. Aku cuma nanya. Aku ngerasa aneh aja, kayak ada yang ditunggu, tapi juga ditakuti. Ugi menghela napas pendek. Pokoknya bukan topik buat ngobrol malam ini. Aku tahu, cepat atau lambat Bella pasti akan dengar ceritanya. Desa sekecil ini tidak mungkin menyembunyikan sesuatu selamanya, apalagi dari orang yang rajin bertanya. Tapi jujur saja, aku berharap malam itu bukan saatnya. Ada rasa tidak enak yang tiba-tiba menekan dada, seperti firasat yang pelan-pelan naik dari perut. Angin laut bertiup lebih kencang. Lampu warung berkedip, lalu stabil lagi. Dari kejauhan terdengar suara pintu rumah ditutup satu persatu. Seperti isyarat, Bella akhirnya diam. Dia menyesap tehnya, tapi matanya masih bergerak ke sekeliling, seolah mencoba membaca bahasa tak kasat mata yang hanya dipahami warga lama. Aku menatap jam di ponsel, pukul 8:15. Terlalu awal untuk rasa sepi seperti ini. Balik aja, yuk, kataku akhirnya. Anginnya dingin, tidak ada yang membantah. Bahkan Bella pun hanya mengangguk, mungkin merasakan ketegangan yang sama. Kami membayar dan berjalan pulang menyusuri jalan setapak yang memisahkan pantai dengan rumah-rumah. Woga, pasir di bawah kaki terasa lembab. Bau laut semakin tajam. Langit gelap tanpa bulan. Di titik tertentu, jalan bercabang. Satu menuju pemakaman kecil di tepi laut, satu lagi menuju perkampungan. Bella tanpa sadar melirik ke arah kuburan. Aku menjekut arah pandangnya. Dari kejauhan, nisan-nisan tampak seperti bayangan hitam yang tidak beraturan. Angin membuat ilalang di sekitarnya bergoyang pelan. Itu kuburan ya? Tanya Bella. Iya, jawabku singkat. Dekat banget sama laut. Aku mengangguk. Dari dulu memang di situ. Langkah Danu melambat. Aku bisa melihat bahunya sedikit menegang. Ugi mendahului kami, seperti ingin cepat sampai rumah. Kuburan siapa yang paling lama di situ? Bella masih penasaran. Pertanyaan itu seperti menarik satu benang yang seharusnya dibiarkan terkubur. Aku menelan ludah. Tidak ada jawaban yang aman, tapi diam pun rasanya aneh. Ada satu, kataku akhirnya. Kuburan lama, paling dekat sama laut. Siapa? Pak Wiryo. Nama itu keluar dari mulutku, lebih pelan dari yang aku kira. Seolah kalau diucapkan terlalu keras, sesuatu akan mendengar. Bella berhenti berjalan. Pak Wiryo itu siapa? Aku menatap ke arah kuburan lagi. Ombak memukul karang lebih keras. Suaranya seperti geraman panjang. Danu memalingkan wajah. Yugi dengan tatapan tajam memberi isyarat agar aku berhenti bicara. Tapi entah kenapa, malam itu lidahku terasa berat untuk menahan. Dulu nelayan, kataku. Meninggalnya nggak jelas, katanya bunuh diri. Sambung Ugi cepat, seolah ingin menutup pembicaraan. Tapi Bella menangkap jeda itu. Aku menarik napas panjang. Tapi ada yang bilang sebelum mati, dia bersumpah. Sumpah? Aku mengangguk. Sumpah pocong. Bella terdiam. Wajahnya berubah serius. Maksudnya, dia bersumpah waktu sudah dikafani? Kecalnya, begitu. Jawabku. Katanya dia bilang, kalau dia tidak bersalah, dia akan kembali. Danu tiba-tiba bersuara. Suaranya serak. Udah, jangan dilanjutin. Kami semua menoleh ke arahnya. Matanya merah. Entah karena angin, atau karena sesuatu yang lebih dalam. Balik aja. Ini bukan cerita buat malam ini.
Aku mengangguk. Ada sesuatu di suara Danu yang bikin bulu kuduk berdiri. Seperti orang yang tahu terlalu banyak, tapi tidak sanggup mengatakannya. Kami melanjutkan berjalan tanpa bicara, tapi pikiranku sudah terlanjur kembali ke cerita-cerita lama yang dulu sering ku dengar setengah-setengah, tentang Pak Wiryo yang ditemukan mati di gubuknya, tentang warga yang tergesa-gesa mengurus jenazah, tentang kain kafan yang diikat terlalu kencang, tentang sumpah yang diucapkan bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mengakhiri masalah di rumah. Aku tidak langsung tidur. Aku duduk di kamar, mendengarkan suara laut dari kejauhan. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Jumat Kliwon semakin matang. Angin membawa bau tanah basah, meski tidak hujan. Aku teringat wajah Bella yang penasaran, wajah Danu yang ketakutan, dan cara Ugi menurunkan suaranya seolah dinding pun bisa mendengar. Lalu, dari arah laut, terdengar suara lain. Bukan ombak, lebih lirih, panjang, seperti orang mengeluh sambil menahan sakit. Aku menahan napas. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, seperti rintihan yang ditarik dari dalam dada yang kosong. Aku teringat kata orang-orang tua. Yen wis tekan wengi Jumat Kliwon, sing wis dikubur ae soeling. Maneh, kalau sudah Jumat Kliwon, yang dikubur bisa ingat lagi. Tanganku gemetar. Aku ingin menutup telinga, tapi rasa penasaran justru menahan. Suara itu seolah berasal dari arah kuburan di tepi laut. Aku tahu, malam itu bukan awal dari cerita. Itu hanya pintu yang perlahan terbuka. Dan di balik pintu itu, ada janji lama yang belum ditepati. Janji yang dikunci dengan kain kafan, tapi tidak pernah benar-benar mati. Pak Wiryo dulu nelayan, seorang lelaki yang dikenal pendiam. Hampir tidak pernah bercakap banyak dengan tetangganya. Rumahnya sederhana, berdiri sendiri di tepi desa, dekat hutan kecil yang menghadap langsung ke laut. Warga sering melihatnya naik perahu sebelum fajar, melaut sendirian, pulang hanya membawa beberapa ikan, atau kadang kosong. Tidak ada teman dekat, tidak ada keluarga yang tinggal bersamanya. Hidupnya tampak sunyi, dan bagi banyak orang, itu biasa saja. Tapi yang tidak biasa adalah cara hidupnya yang membuatnya terlihat berbeda. Seperti orang yang menyimpan banyak rahasia dalam diam. Suatu pagi yang lembab dan dingin, ketika embun masih menempel di dondon pohon dan kabut tipis menutupi permukaan laut, Pak Wiryo ditemukan mati di gubuknya sendiri. Warga yang datang pertama kali adalah anak-anak muda yang biasa membantu nelayan saat pagi. Mereka kaget bukan main. Tubuh Pak Wiryo tergeletak di lantai bambu, lehernya membiru, matanya menatap kosong ke arah langit-langit. Tapi yang paling membuat mereka ngeri adalah bekas jeratan yang terlihat jelas di lehernya, seolah ada tali yang dipasang dengan sengaja, namun tanpa jejak usaha yang jelas. Tubuhnya kaku, dingin, namun ekspresi wajahnya tidak seperti orang yang tenang saat mati. Segera, gosip beredar. Banyak yang berspekulasi bahwa Pak Wiryo bunuh diri karena kesepian, karena depresi, atau mungkin karena ada utang yang belum terselesaikan. Keputusan itu diambil dengan cepat oleh para tetua desa. Mungkin ini memang bunuh diri, kata beberapa dari mereka, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi bagi beberapa warga lain, termasuk mereka yang pernah dekat dengannya, hal itu terasa terlalu cepat. Tidak ada yang tahu pasti apa yang membuat Pak Wiryo begitu putus asa. Tidak ada catatan atau pesan perpisahan. Tidak ada saksi mata yang bisa memberikan jawaban. Saat jenazah dimandikan, suasana semakin aneh. Beberapa warga menyaksikan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Mulut Pak Wiryo bergerak beberapa kali, padahal jasadnya sudah dingin dan kaku. Orang-orang tua yang hadir menatap satu sama lain dalam kebingungan. Ada yang berusaha menutup mulut Pak Wiryo, tapi tak ada suara yang keluar. Namun gerakan itu cukup untuk menimbulkan rasa takut yang mendalam. Salah seorang saksi, Pak Slamet, seorang lelaki tua yang sudah puluhan tahun tinggal di desa, bahkan mengatakan bahwa ia sempat mendengar suara lirih yang keluar dari mulut Pak Wiryo ketika jenazah masih dipegang. Suara itu samar, tapi cukup jelas untuk didengar. Aku ora salah. Nenek aku salah, sumpah pocong we. Mendengar itu, semua orang tersentak. Suara itu terdengar seperti bisikan angin yang berbaur dengan aroma laut, tapi terasa dingin, menusuk tulang belakang. Beberapa anak muda menjerit, ada yang menutupi mata dengan tangan, dan beberapa yang lain terdiam,
tidak bisa berkata apa-apa. Tak ada yang berani mengulang kata-kata itu, tapi cukup jelas kalimat itu terdengar dari mulut jasad yang seharusnya sudah mati, yang seharusnya tidak lagi bisa berbicara. Ketakutan menyebar, warga mulai panik, dan pembicaraan berubah menjadi desis-desis yang semakin liar. "Apa ini arwahnya masih hidup?" tanya seorang ibu paruh baya dengan suara gemetar. "Atau mungkin ini kutukan?" tambah yang lain. Mata mereka mencari satu sama lain, seolah mencari jawaban yang tidak ada. Para tetua desa berkumpul di rumah kepala desa untuk memutuskan langkah selanjutnya. Wajah mereka tegang, tangan saling menggenggam, dan keringat dingin menetes di pelipis mereka. Mereka tahu, jika Pak Wiryo benar-benar bersalah, maka dunia telah menutupinya dengan cara yang tragis. Namun, jika tidak bersalah, arwahnya bisa menjadi tidak tenang, bahkan mungkin menuntut balas. Kekhawatiran itu bercampur menjadi satu rasa takut yang pekat, membuat mereka seperti orang yang terperangkap dalam kabut tebal di tepi laut. Keputusan akhirnya jatuh pada ritual yang selama ini jarang dilakukan, tetapi dipercaya mampu menenangkan arwah yang tidak tenang Sampapoko. Ini bukan ritual sembarangan. Ini adalah janji terakhir, sebuah peringatan bagi yang masih hidup, dan sekaligus penjaga bagi yang sudah meninggal. Para tetua percaya, jika Pak Wiryo memang bersalah, arwahnya akan tenang. Tapi jika tidak, arwah itu akan menuntut balas. Dan itu, bagi semua orang, adalah hal yang menakutkan. Jenazah Pak Wiryo dikafani dengan hati-hati. Kain kafan putih yang digunakan terasa tebal dan berat, seolah ingin menahan sesuatu di dalamnya. Tangan-tangan tua menahan tubuhnya, memastikan posisi tubuh lurus dan kepala sedikit menengadah, seperti orang yang sedang berdoa. Selama prosesi itu, beberapa orang berbisik lirih, mengingat kata-kata terakhir yang terdengar dari mulut Pak Wiryo ketika proses kafan selesai. Jenazah disyalatkan dengan tenang, namun ada rasa cemas yang tidak bisa dihilangkan. Pepper menangis diam-diam, bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena takut pada janji yang baru saja terdengar. Setelah syalat, jenazah dibawa ke pemakaman kecil di tepi laut. Jalanan sunyi, hanya suara ombak dan langkah kaki yang terdengar. Kuburan dibuat dekat dengan laut, seolah mengingatkan bahwa Pak Wiryo hidup dan mati di dekat laut, tempat yang menjadi saksi bisu hidupnya. Tanah yang digali terasa lembab, bau asin dari laut mencampur dengan aroma tanah basah yang baru digali. Setiap orang yang membantu menggali kuburan merasa ada sesuatu yang menatap dari balik pepohonan, tapi ketika mereka menoleh, tidak ada apa-apa. Sejak hari itu, setiap Jumat Kliwon, suara rintihan terdengar dari arah kuburan. Tidak jelas apakah itu nyata atau hanya imajinasi orang-orang yang terlalu takut. Suara itu panjang, melengking, dan seperti diambil dari dada seseorang yang menahan sakit yang amat sangat. Beberapa warga mengatakan, jika mereka terlalu lama berada dekat kuburan pada malam itu, mereka bisa mendengar kata-kata samar, seperti bisikan Pak Wiryo. "Aku ora salah. Aku ora salah." Cerita tentang Pak Wiryo menjadi legenda yang tidak tertulis di buku manapun. Anak-anak yang lahir kemudian selalu mendengar peringatan dari orang tua, jangan pergi dekat kuburan itu malam Jumat Kliwon. Orang dewasa yang mengetahui kisah sebenarnya tetap menjaga jarak, tidak berani membicarakan detailnya, karena takut kata-kata itu memanggil sesuatu yang tidak bisa mereka hadapi. Bahkan kami yang lahir dan besar di desa itu kadang merasakan hawa dingin hanya ketika melewati jalan kecil di samping pemakaman. Bau tanah, angin laut, dan suara malam yang sepi membuat jantung berdebar tidak karuan. Aku sendiri masih ingat malam-malam ketika aku dan Ugi, Danu, dan Bella berjalan melewati pemakaman itu. Rasanya seperti ada mata yang mengintai dari balik kuburan. Setiap kali angin bertiup, terdengar suara samar seperti kain kafan yang digesekkan di tanah basah. Kadang aku menutup telinga, tapi rasa penasaran selalu menang. Bahkan Bella, yang baru setahun tinggal di desa dan selalu penasaran, tidak bisa menahan diri untuk menatap lebih lama. Danu, yang biasanya paling berani, akan menunduk, menggenggam tangan Ugi, dan bergumam pelan dalam bahasa Jawa, "Aduh, ikira becik, auhani." Sejak saat itu, kuburan Pak Wiryo tidak lagi menjadi sekadar tempat peristirahatan bagi mayat. Ia menjadi pengingat janji yang dikunci dengan kain kafan
dan sumpah yang belum sepenuhnya ditepati. Orang-orang tua berkata bahwa jika sumpah itu tidak dihormati, jika janji yang masih tersisa itu dilanggar, maka arwah Pak Wiryo bisa bangkit. Tidak untuk menakut-nakuti, tapi untuk menagih keadilan yang selama ini ditutupi. Dan sejak hari itu, desas-desus muncul lagi setiap Jumat. Suara rintihan dari kuburan terdengar lebih jelas dari biasanya. Orang-orang yang paling lama tinggal di desa bahkan merasa ada sesuatu yang berjalan di antara nisan-nisan, tetapi mereka tidak berani menoleh. Bau tanah basah bercampur aroma laut semakin kuat menusuk hidung, membuat siapapun yang mendengar suara itu merinding. Beberapa orang mengaku melihat bayangan putih yang melayang. Kain kafannya basah tanah, seolah baru keluar dari dalam kubur. Tapi siapa yang berani memastikan? Siapa yang berani membuktikan? Tidak ada yang berani. Sejak hari itu pula, cerita Pak Wiryo menjadi bisik-bisik yang terdengar di antara anak muda. Mereka yang penasaran sering menatap kuburan itu dari jauh, merasakan hawa dingin yang tidak wajar. Aku sendiri, meski lahir dan besar di desa ini, terkadang merinding saat melewati kuburan di tepi laut. Membayangkan gerakan mulut Pak Wiryo yang masih bisa bergerak, suara lirih yang keluar dari jasad dingin, dan sumpah pocong yang mungkin suatu saat akan menagih satu persatu yang bersalah. Malam-malam Jumat Kliwon, bau tanah basah, suara rintihan, dan bayangan putih itu selalu menjadi cerita yang tidak bisa dilupakan. Setiap orang yang mengetahui kisah ini akan merasa jantungnya berdetak lebih cepat, seolah merasakan kehadiran arwah Pak Wiryo yang tidak tenang. Dan disinilah aku berdiri, menatap pemakaman dari kejauhan, menyadari bahwa sumpah yang diucapkan mayat itu bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti. Ia adalah janji, pengingat, dan peringatan. Janji yang dikunci dengan kain kafan, yang jika dilanggar, tidak akan pernah diam. Aku menarik napas panjang, merasakan angin laut menghempas wajah. Rintihan itu terdengar lagi, samar tapi jelas. Suara yang seolah ingin mengatakan sesuatu yang belum selesai. Aku tahu, malam Jumat Kliwon ini, cerita Pak Wiryo akan kembali hidup. Dan siapapun yang mendengar suara itu, tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Awalnya, semua cerita yang beredar di desa cuma rumor. Orang-orang membicarakan sesuatu yang aneh, tapi dengan nada setengah bercanda, setengah takut. Suara rintihan Pak Wiryo, bayangan putih yang kadang muncul di antara nisan. Semua dianggap oleh sebagian orang hanya imajinasi mereka sendiri. Tapi lambat laun, kejadian aneh mulai muncul lagi. Lebih nyata daripada sekadar cerita. Lebih menakutkan karena menimpa orang-orang yang selama ini dianggap paling aman dari gosip-gosip horor di desa. Yang pertama ditemukan adalah Pak Lurah lama. Orangnya terkenal tegas, keras, tapi adil. Tidak ada yang menyangka dia akan meninggal dengan cara begitu mengerikan. Pagi itu, warga yang lewat depan rumahnya kaget bukan main. Pak Lurah ditemukan mati di ruang tamunya. Posisi tubuhnya aneh, kakinya rapat seperti diikat kain kafan, tubuhnya kaku, wajahnya penuh tanah basah, padahal rumahnya jauh dari kuburan. Pak Wiryo, tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jejak pencurian, tidak ada yang masuk atau keluar rumah. Semua jendela dan pintu terkunci dari dalam. Banyak yang menebak, ini mungkin ada hubungannya dengan sumpah Pak Wiryo. Tapi sebagian lain menolak percaya. Itu cuma kebetulan, kata beberapa warga. Tapi yang tahu sejarah desa dan cerita Pak Wiryo, tahu tidak ada kebetulan di sini. Ada pola, dan pola itu menakutkan. Hanya seminggu kemudian, kabar mengerikan muncul lagi. Mantan modin desa ditemukan meninggal di pohon besar dekat lapangan desa. Orang-orang yang menemukannya hampir pingsan. Tubuhnya tergantung dengan tali yang terikat rapi. Simpulnya aneh persis seperti ikatan kafan. Mata warga yang melihat langsung membelalak, napas terhenti sesaat, seolah melihat bayangan yang sudah terlalu lama ingin dilupakan. Aroma tanah basah, bau laut yang samar, dan hawa dingin seketika menyelimuti sekitar. Tidak ada yang berani mendekat terlalu lama. Bella mulai ketakutan. Malam-malam sebelum kejadian itu, dia sering bertanya dengan suara gemetar, "Ini bukan kebetulan kan?" Matanya membelalak, memeluk tubuhnya sendiri. Aku bisa merasakan ketakutannya menular. Dan bahkan lebih parah. Sejak malam pertama, ia makin pendiam. Tangannya sering gemetar,
Meski tidak ada yang memegangnya, aku sering melihatnya menatap lantai kosong di rumahnya. Seolah ada sesuatu yang menunggu di sana. Setiap Jumat Kliwon, Danu selalu menghilang tanpa jejak. Aku, Ugi, dan Bella sering menunggu dengan cemas. Tapi malam itu selalu berakhir dengan kekosongan dan ketakutan. Suatu malam, saat kami bertiga duduk di warung dekat pantai, Ugi tiba-tiba menoleh padaku. Suaranya berbisik rendah. Hampir tidak terdengar gua pernah lihat pocong. Tapi bukan di kuburan. Aku menelan ludah. Jantung berdetak kencang. "Di mana?" tanyaku, berusaha menahan nada panik di suaraku. Ugi menunduk, menatap pasir basah di bawah kaki kami. "Di belakang rumah Danu," katanya. Pelan. Bella menjerit pelan. "Kok bisa? Bagaimana bisa ada di situ?" Aku menatap ke arah rumah Danu. Dari jauh, gelap, angin malam mengibas daun-daun di pekarangan, menimbulkan bayangan yang bergerak-gerak. Aku merasa ada sesuatu yang menunggu. Dan ternyata benar. Sejak saat itu, ketegangan semakin nyata. Beberapa malam berikutnya, hal-hal aneh terus terjadi. Pintu rumah Danu selalu bergetar di tengah malam. Lampu kadang mati sendiri, padahal tidak ada angin. Suara langkah kaki terdengar di halaman. Tapi saat kami buka pintu, tidak ada siapapun. Bahkan hewan peliharaan di desa mulai bertindak aneh. Anjing menggonggong tanpa henti pada kegelapan. Kucing melintas, seakan melihat sesuatu yang tak terlihat. Suatu malam, Bella tidak bisa tidur. Ia duduk di meja dapur, menatap gelap keluar jendela. "Imung, kalian yakin ini cuma kebetulan?" katanya. Suaranya bergetar. Aku ingin menenangkannya, tapi aku sendiri tidak yakin. Aku tahu ada sesuatu yang sedang mengincar. Sesuatu yang bukan manusia biasa. Sesuatu yang punya maksud jelas. Yang tahu siapa yang bersalah dan siapa yang tidak. Danu akhirnya muncul di tengah malam itu. Ia basah kuyup, seperti baru saja lari dari hujan deras. Tapi tidak ada awan, tidak ada hujan. Matanya kosong, menatap kami tanpa berkedip. Tangan-tangannya gemetar, napasnya tersengal. Ugi dan aku segera menahan dia. "Kamu di mana tadi?" tanyaku. Danu hanya menggigil, tidak bisa berkata-kata. Suara lirihnya terdengar, nyaris seperti bisikan. "Pocong, pokongen." Aku merinding. Itu pertama kali aku mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Danu sendiri. Bukan dari cerita orang tua atau desas-desus. Sesuatu sedang menunggu, dan Danu tampaknya sudah melihatnya. Malam itu kami bertiga, aku, Ugi, dan Bella memutuskan untuk tetap berjaga sampai fajar. Tapi rasa takut tidak bisa hilang. Setiap suara dari angin, setiap rintihan laut, terasa seperti memanggil sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Keesokan harinya, rumor tentang hilangnya Danu pada Jumat Kliwon terakhir membuat seluruh desa gelisah. Orang-orang mulai menutup rumah lebih awal. Bahkan beberapa anak muda yang biasanya berani memilih tinggal di rumah mereka sendiri. Aku dan Ugi memutuskan untuk mengamati rumah Danu dari jauh. Dari kejauhan, bayangan putih tampak melayang di halaman, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Aku tidak berani bernapas terlalu keras, takut suara itu terdengar hari demi hari. Kejadian aneh terus menumpuk. Lampu-lampu padam, benda bergerak sendiri, dan suara rintihan semakin sering terdengar. Orang-orang mulai percaya bahwa sumpah Pak Wiryo benar-benar aktif. Mereka yang dulu menutup mata terhadap ketidakadilan, kini hidup dalam ketakutan. Bahkan beberapa orang tua yang biasanya bijak mulai mengunci diri di rumah mereka, takut menjadi korban berikutnya. Suatu malam, Ugi mengaku melihat bayangan pocong di depan rumah Danu. Bayangan itu tidak seperti pocong biasa yang bergerak lambat. Di kubur ia muncul tiba-tiba, seperti menghilang dan muncul sesuka hati. Matanya kosong menatap lurus ke arah rumah. Ugi mengatakan bahwa kain kafan pocong itu basah, tanah menempel, dan bau amis tanah basah sangat menyengat. Ia tidak tahu bagaimana bisa pocong itu berada di halaman rumah Danu. Jauh dari kuburan Pak Wiryo, aku mencoba menenangkan diri dengan logika. Tapi suara rintihan yang terdengar dari arah laut malam itu membuat semua keraguan hilang. Aku sadar bahwa ini lebih dari sekadar cerita horor desa. Ini nyata. Dan setiap orang yang pernah berhubungan dengan kebohongan atau ketidakadilan di masa lalu kini mulai merasakan efeknya. Satu persatu, mereka yang dulu menutup mata terhadap Pak Wiryo mulai menghadapi konsekuensi yang menakutkan. Bella semakin takut setiap hari. Ia mulai meminta kami untuk tidak membicarakan Pak Wiryo
bahkan hanya sekadar menyebut namanya. Tapi rasa ingin tahunya yang besar selalu membuatnya kembali pada topik itu. Aku bisa melihat matanya yang gelap, hampir tidak tidur. Dan setiap kali mendengar suara rintihan malam, ia langsung menunduk dan menutupi telinganya. Danu, sejak malam itu, semakin sering menghilang tanpa kabar. Setiap Jumat Kliwon, ia seakan ditarik ke sesuatu yang tidak terlihat. Aku dan Ugi tidak pernah tahu kemana ia pergi. Kami hanya bisa menunggu, merasakan ketegangan yang meningkat setiap jam malam mendekati tengah malam. Kadang terdengar suara langkah kaki di halaman rumah Danu, atau suara kain kafan terseret di tanah, dan selalu diiringi aroma tanah basah yang menusuk hidung. Suatu malam, aku dan Ugi duduk di teras rumahku, mencoba mengawasi Danu dari kejauhan. Angin bertiup kencang, suara laut keras, tapi ada suara lain yang lebih jelas. Rintihan panjang yang terdengar dari arah pemakaman Pak Wiryo. Aku menunduk, menatap Ugi. Ini nggak main-main lagi, Ugi. Dia. Danu. Ugi menelan ludah. Wajahnya pucat. Aku nggak ngerti kenapa, Mong. Tapi aku yakin itu pocongnya Pak Wiryo dan Danu. Dia udah ketemu pertama kali. Aku merinding. Hawa malam begitu pekat. Dinginnya menembus tulang. Tanah basah bercampur dengan aroma laut semakin tajam. Aku tahu, sesuatu yang tidak bisa kami lawan sedang mengintai, menunggu waktu yang tepat. Sesuatu yang tidak peduli siapa kami, atau siapa yang bersalah. Bella tiba-tiba muncul di samping kami. Wajahnya pucat, tangan gemetar memegang jaketnya. Aku dengar suara itu lagi, katanya. Aku mengangguk, merasakan ketegangan yang sama. Kami bertiga duduk dalam diam, menatap gelap, menunggu. Malam itu, dari kejauhan, terlihat bayangan putih melayang. Kain kafan basah, tanah menempel, bergerak perlahan di antara pepohonan. Matanya kosong, menatap lurus ke arah rumah Danu. Suara rintihan terdengar jelas, panjang, menusuk telinga, seperti memanggil satu nama. Aku menahan napas. Ugi menepuk bahuku pelan. Bala menandok, menutup telinga. Dan aku tahu, malam ini tidak akan berakhir dengan tenang. Sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang akan membuat satu persatu dari kami menghadapi sumpah Pak Wiryo. Dan aku tahu, tidak ada jalan untuk lari. Malam itu, kami berempat, aku, Ugi, Danu, dan Bella akhirnya memutuskan untuk nekat mendatangi kuburan Pak Wiryo. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Meski semua orang di desa sudah memperingatkan agar menjauhi pemakaman itu pada Jumat Kliwon, tapi rasa penasaran Bella yang besar, rasa bersalah yang terus menghantui Danu, dan dorongan rasa tanggung jawab dari Ugi dan aku membuat langkah kami berat tapi pasti menuju arah kuburan itu. Angin laut malam itu kencang sekali, menerpa wajah, menampar kulit dan membuat tubuh gemetar. Bau anyir tanah basah dari kuburan bercampur dengan aroma laut yang asin menusuk hidung. Setiap kali angin berhembus, terdengar gemerisik dedaunan dan suara ranting yang patah. Langkah kaki kami menyisakan jejak di pasir lembab yang dingin. Cahaya bulan tidak terlihat. Langit gelap pekat, hanya diterangi lampu senter kecil yang kami bawa. Aku bisa merasakan ketegangan menempel di setiap gerakan tubuh kami. Bella di sampingku menggenggam erat tangan Ugi. Matanya tak lepas dari bayangan kuburan. Danu berjalan di belakang, kepalanya menunduk, kaki gemetar, seolah setiap langkahnya harus diperhitungkan. Aku menoleh sesekali, mencoba memastikan tidak ada yang mengikut dari belakang. Tapi udara malam terasa hidup, berat, seolah ada mata yang mengintai dari pepohonan, dari balik nisan-nisan yang berjajar di tanah basah. Setelah berjalan beberapa menit, kami tiba di pemakaman. Kuburan Pak Wiryo ada di ujung, dekat dengan bibir laut. Kuburannya sederhana, nisan kayu tua yang hampir lapuk dan ditutupi lumut. Tapi aura menakutkan begitu kuat, seakan tanah itu tidak hanya menyimpan mayat, tapi juga dendam yang belum selesai. Jam di ponsel menunjukkan tepat tengah malam, Jumat Kliwon. Angin bertiup lebih kencang, seolah membawa pesan dari laut, dari dasar kuburan. Aku menahan napas, mendengar suara ombak, tapi ada suara lain, samar dan panjang. Suara itu bukan ombak, bukan juga angin. Itu seperti ketukan, pelan tapi berirama dari dalam tanah. Tok, tok, tok. Aku berhenti melangkah. Danu terhenti di belakang, menatap ke tanah. Bella menutup mulutnya,
menahan jeritan yang ingin keluar. Ugi menatap sekeliling, wajahnya pucat. Ketukan itu berulang, seperti seseorang mengetuk pintu, atau lebih tepat, seperti ada yang ingin keluar dari dalam tanah. Jangan disentuh, jangan dilihat langsung. Suara Danu gemetar, hampir bisikan. Tangannya menutupi wajah, tubuhnya bergetar hebat. Aku merasakan adrenalin naik, jantung berdegup kencang, hampir terasa di tenggorokan. Lalu terdengar suara lain, berat, serak dan panjang, datang dari arah tanah kuburan. Suara itu lebih jelas dari ketukan tadi, seperti seseorang menelan napas panjang dari dasar kubur, menekan setiap kata yang keluar. Janji wis dilanggar. Aku menelan ludah, tubuhku kaku. Suara itu membuat bulu kuduk merinding, dan aroma tanah basah terasa lebih pekat. Bella menempel pada Ugi, matanya membelalak, tidak mampu berkata-kata. Danu jatuh terduduk di tanah, tangisnya pecah, suara lirihannya terdengar jelas. Ampun, ampun. Aku menoleh ke arah bayangan pohon dekat kuburan. Di situ, sosok putih tiba-tiba muncul. Kain kafannya kotor, basah, tanah menempel, bagian lehernya membiru. Kepala miring, matanya menatap lurus ke arah kami, menatap Danu khususnya. Sosok itu diam, tapi aura yang keluar membuat angin malam serasa berhenti. Suara ombak pun seperti menghilang sementara. Ugi menahan napas, tangannya gemetar. Itu pocong Pak Wiryo, bisiknya. Nyaris terdengar seperti suara hantu. Aku tahu, ini bukan bayangan biasa. Bukan tipuan mata. Ada sesuatu yang nyata hadir di sini, di depan kami, menagih janji yang telah lama dilanggar. Pocong itu melangkah perlahan. Tanah yang menempel di kain kafan terseret di pasir lembab, menghasilkan suara yang menusuk telinga. Setiap langkahnya berat, seolah tanah menahan gerakannya, tapi juga sengaja ditahan untuk memberi rasa takut. Danu menutup wajahnya dengan kedua tangan, gemetar hebat. Bella menjerit pelan, menahan air mata yang siap menetes. Aku berdiri di samping. Ugi, tubuhku kaku, tetapi aku tahu, kami tidak bisa lari. Danu, opo kowe ngerti? Suara itu terdengar samar, tapi cukup jelas untuk ditangkap. Kata-kata itu muncul dari bibir pocong, tapi terasa seperti datang dari dalam tanah juga. Danu menggigil, menunduk, suaranya tersedak. Aku salah, Pocong itu berhenti, menatap lebih lama. Angin malam berhembus kencang kain, kafannya berkibar, menimbulkan bayangan yang menakutkan di tanah basah. Setiap detik terasa seperti jamur yang menelan waktu, membuat jantung seperti berhenti sejenak. Aku mencoba menggerakkan kaki, tapi tubuhku seperti direkatkan ke tanah. Bella menempel pada Ugi, napasnya tidak beraturan. Suara rintihan muncul lagi, kali ini lebih panjang dan penuh emosi. Janji sing ora ditepati. Aku merasakan udara di sekitar kami berubah, semakin pekat, semakin berat. Bau tanah basah begitu kuat hingga menusuk hidung dan membuat perut mual. Setiap kali pocong mengangkat kakinya, suara tanah terseret bercampur dengan suara rintihan, menciptakan simfoni horor yang menyesakkan dada. Danu mulai menangis terseduh-seduh. Ampun, aku ora sengaja. Aku ora ngerti. Palamat. Danu menenangkan, tapi matanya tetap menatap sosok putih itu dengan campuran takut dan penasaran. Aku tahu, jika salah langkah, jika salah bicara, sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi. Tiba-tiba, pocong itu mengangkat tangan perlahan, menunjuk ke arah kami. Sici, sing kudu tanggung jawab. Aku menatap Ugi menatapku, dan aku sadar, makna kata itu jelas. Tidak hanya Danu, tapi kami semua yang mengetahui kebenaran atau terlibat dalam menutupinya tidak bisa lari. Kami harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada rasa takut biasa. Pocong itu melangkah lebih dekat ke Danu. Tanah basah terseret, suara rintihan semakin pekat. Danu jatuh terduduk di tanah lagi, menggigil hebat. Bella menahan tubuhnya agar tidak roboh. Aku menatap sosok putih itu, melihat setiap detailnya. Kain kafan penuh tanah, bagian leher membiru, wajah pucat, mata kosong yang menatap lurus ke jiwa yang bersalah. Suara itu terdengar lagi, berat, serak, dari bibir pocong, tapi juga seakan datang dari dalam tanah.
wis dilanggar. Janji kudu dibayar. Angin bertiup kencang, ombak di laut terdengar keras. Tapi semua itu seperti musik latar bagi sesuatu yang lebih mengerikan. Aku merasa napasku tertahan, detak jantungku seperti berhenti sesaat. Bella menangis pelan, menunduk. Sementara Danu menggigil tanpa henti. Ugi menahan tubuhnya, mencoba menenangkan kami, tapi aku tahu, semua orang di sini sadar satu hal. Malam ini adalah pertemuan pertama dengan arwah Pak Wiryo. Yang menagih sumpahnya, pocong itu berhenti beberapa langkah dari Danu. Kain kafan basah mengalir di tanah. Tanah yang menempel seperti segel sumpah yang tidak bisa dihapus. Angin malam bertiup, suara laut yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti gong kematian. Aku merasakan hawa dingin menembus sampai ke tulang, menyalin rasa takut yang sama di mata setiap orang yang berdiri di sana. Lalu, pocong itu menunduk. Sedikit, matanya yang kosong tetap menatap Danu. Janji, kudu dibayar. Sing paling akhir, aku menahan napas. Bella menutup mulutnya, Danu menunduk menangis, dan Ugi menggenggam tanganku sekuat tenaga. Semua terasa hening, tapi semua juga terasa hidup. Seperti dunia ini berhenti, hanya menyisakan kami berempat dan arwah yang menuntut janji. Malam itu, kami menyadari satu hal yang menakutkan. Arwah Pak Wiryo tidak sekadar menakut-nakuti. Ia menagih sesuatu yang sudah lama dilanggar. Sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Sesuatu yang akan menghukum satu persatu jika tidak dihadapi. Dan malam Jumat Kliwon ini adalah awal dari semua yang akan terjadi. Danu akhirnya mengaku. Suaranya pelan, serak, dan penuh ketakutan. Matanya merah, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar hebat. Kami duduk berempat di teras rumahku. Lampu senter kecil menyinari kami dengan cahaya kuning redup, tapi hawa malam tetap pekat, seperti menempel di kulit dan tulang. Bau tanah basah dan aroma laut masih tersisa di udara, membuat suasana semakin mencekam. Aku harus bilang, Danu menggigit bibir, menahan napas, seperti berusaha menahan kata-kata yang ingin keluar. Bella menggenggam tangannya, mencoba menenangkannya, tapi ketakutan yang ada di matanya sendiri lebih besar daripada yang bisa dia sembunyikan. Ugi menatap Danu serius, sementara aku duduk kaku, merasakan jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Puluhan tahun lalu, Danu mulai bercerita. Suaranya semakin berat. Bapak aku dan beberapa orang di desa, mereka memfitnah Pak Wiryo. Aku menahan napas. Sejak dulu, cerita tentang Pak Wiryo selalu diselimuti kabut misteri. Tapi kini, kata-kata Danu mulai menyingkap sisi gelap desa kami yang selama ini tersembunyi. Pak Wiryo, dia lihat mereka menyelundupkan hasil laut secara ilegal. Tapi dia tidak diam. Dia mau bilang ke orang-orang, tapi supaya mulutnya diam. Dia dijebak, dan dibunuh. Danu menatap lantai, tangisnya pecah. Suara lirihnya seperti mengiris hati. Terus, mereka bilang itu bunuh diri. Aku merasa darahku mendidih, campur antara marah dan takut. Ugi menepuk bahuku pelan, seolah ingin menenangkan diri, tapi matanya sendiri sudah pucat. Bala menendok, air mata mengalir pelan di pipinya, dan aku bisa merasakan rasa bersalah yang sama juga menghantam diri sendiri. Jadi, sumpah pocong itu, aku mulai berhati-hati, takut salah bertanya. Bukan untuk mencari kebenaran, Dainu mengangguk, hampir tidak terdengar. Ora kanggo ngelacak beneran, tapi kanggo ngunci kebenaran selamanya, supaya ora ana siji-siji sing ngerti. Janji, iku mong cara nutupi dosa mong. Aku menelan ludah, jantung berdegup kencang. Semua yang kami dengar selama ini tentang arwah Pak Wiryo, tentang rintihan yang terdengar setiap Jumat Kliwon, tentang bayangan putih di pemakaman, semuanya mulai masuk akal. Sumpah itu bukan untuk menenangkan arwah. Sumpah itu adalah alat untuk mengubur kebenaran bersama mayat. Danu terisak, suaranya pecah di malam yang sunyi. Bapak gua ikut mung lansaik. Sumpah iku nagih. Aku menatap Ugi, matanya pucat, bibirnya bergerak tapi tidak bisa berkata apa-apa. Ini bukan sekadar cerita hantu lagi, ini nyata. Sumpah itu menagih, dan kami berada di tengahnya. Terus, siapa lagi yang terlibat? Aku bertanya. Suara serak, napas tertahan,
Danu menatap kami satu persatu, matanya kosong, tapi sorotnya berat, menembus langsung ke dalam hati kami. "Orang tua kalian," katanya pelan, tapi setiap kata seperti palu yang memukul tulang belakang. Aku merasa darahku dingin, membeku di pembuluh vena. Jantungku berdebar kencang, dan seolah waktu berhenti. Selama ini aku merasa aman, merasa semua cerita hanyalah legenda desa. Tapi kami semua, keturunan mereka, terikat dengan dosa yang dikubur bersama Pak Wiryo. Bella menatapku dengan mata penuh ketakutan. "Maksudmu, Bapak Imung?" Suaranya hampir bisikan. Aku mengangguk pelan, tidak bisa berkata apa-apa. Wajahku terasa panas, meski udara malam begitu dingin. Kenangan lama tentang orang tua kami, tentang cerita yang selalu diulang-ulang tanpa jawaban, tiba-tiba bermakna baru. Semua orang tua itu ikut menutup mulut Pak Wiryo dengan janji palsu, dan sekarang konsekuensinya menimpa kami. Danu menunduk, gemetar. "Lan saiki, siji-siji aku ditanggung jawab. Sing salah utawa ngerti, bakal ketemu doeke. Janji iku ora bisa dibatalake mung. Ora bisa." Aku bisa mendengar detak jantung sendiri. Suara rintihan dari arah laut terdengar samar tapi terasa dekat, seolah ikut menekan dada kami. Bau tanah basah semakin kuat, dan angin malam membuat rambut di leher meremang. "Danu, opo kowe ngerti apa sing bakal kelakon?" tanyaku pelan. Danu menggeleng, matanya tertutup, tangan menutupi wajah. "Aku ora ngerti, nanging aku rumangsa duweke bakal teka siji. Janji iku ora kenceng mong kanggo aku. Kabeh sing ngerti bakal ngerasa." Bella menggenggam tanganku, napasnya tersengal. "Apa kita bisa ngindari, bisa nyegah pocong itu?" Aku menatapnya, tapi aku sendiri tidak tahu jawabannya. Semua yang kami dengar, semua yang kami lihat, menunjuk satu hal. Sumpah Pak Wiryo bukan main-main. Ini bukan hantu biasa. Ini adalah arwah yang menagih keadilan, dan cara menagihnya tidak akan berhenti sebelum semua dosa lama terungkap. Danu mulai bercerita lebih rinci. "Nalika bapak gua lan wong-wong mau dueke nyiapake jebakan kanggo Pak Wiryo. Hasil laut ilegal dijadikan alasan tapi segitin. Kabeh mung cara kanggo nutupi urusan pribadi. Pak Wiryo ngerti, nanging ora aiso ngomong. Amarga nalika arep ngomong, dewoke dijebak, terus dipasrahake supaya diarani bunuh diri." Suaranya menurun, hampir tidak terdengar. "Lan kabeh tetua desa sing ngerti pada setuju sumpah pocong, supaya ora ana sing ngerti maneh." Aku merasakan hawa dingin menembus sampai ke tulang belakang. Setiap kata yang keluar dari mulut Danu seakan memanggil bayangan malam, menambah berat ketegangan di udara. Aku menoleh ke Ugi. Dia menunduk, wajahnya pucat, dan aku tahu dia juga merasakan hal yang sama. Ini bukan sekadar cerita horor desa lagi, ini tentang dosa yang menunggu balas, tentang janji yang tidak bisa diingkari. Bella menggigil. "Apa maksudmu? Itu kenapa? Sekarang pocongnya muncul. Kenapa cuma sekarang?" Danu menelan ludah, menatap tanah. Mungkin dewa kemong ngenteni keturunan sing ngerti, sing bakal ngerasa kakek akibat janji sing ora ditepati. Lan saiki, kita kabeh wis ngerti. Aku menatap ke arah jendela rumah. Bayangan malam seperti bergerak sendiri. Rintihan semakin jelas, dan bau tanah basah seperti mengelilingi kami. Aku tahu, malam ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Pocong itu tidak akan berhenti. Ia tidak hanya ingin menakuti, tapi menagih. Dan yang menagih tidak akan pernah salah. Danu menandok, menutup wajah dengan tangan. "Aku salah, aku ngerti. Tapi aku ora iso mbayar janji iki dewekan." Aku bisa merasakan beratnya kata-kata itu. Semua ketakutan, semua misteri, semua cerita yang dulu hanya terdengar samar, kini menempel di kami dengan cara yang nyata, menekan dada, membuat napas sesak. Kami tahu, tidak ada jalan lari. Pocong itu akan datang, menagih janji, menagih dosa. Satu persatu Bella menggenggam lengan Ugi dan aku. Kita harus ngapain?" Suaranya hampir berbisik. Aku menatapnya, menatap Danu, menatap Ugi. Jawaban itu tidak ada. Yang ada hanya ketakutan, ketegangan, dan rasa bersalah yang diturunkan dari masa lalu. Kami semua tahu satu hal. Malam Jumat Kliwon berikutnya, dan yang berikutnya, kami akan menghadapi konsekuensi dari dosa yang dikubur bersama mayat Pak Wiryo. Suasana hening.
hanya terdengar suara laut dan rintihan yang semakin dekat. Aku menes mata, menarik napas panjang, dan merasakan ketegangan menempel sampai ke setiap tulang. Aku tahu, malam ini hanyalah permulaan. Satu persatu, sumpah itu akan menagih, dan tidak ada yang bisa menghindar. Malam itu, seluruh desa seperti terhenti. Angin laut berhembus kencang, menerpa rame-rama tua yang berjajar di tepi pantai. Suara ombak yang biasanya menenangkan, kini terdengar menyeramkan. Bergema di antara pepohonan dan bangunan yang rapuh. Bau tanah basah dan aroma laut menyatu, menusuk hidung, membuat napas sesak. Semua warga yang biasanya berkumpul di warung atau di rumah masing-masing, kini menutup pintu rapat-rapat, menyalakan lampu seadanya, dan berdoa dalam hati. Aku, Ugi, Danu, dan Bella duduk di teras rumahku, menunggu sesuatu yang kami tahu pasti akan datang. Tapi tidak ada yang siap, tidak ada yang bisa mempersiapkan diri untuk malam ini. Lambat laun, dari arah jalan desa yang gelap, terdengar suara langkah berat, menyeret kain kafan. Pocong itu muncul, bukan melompat seperti di cerita horor biasa, tapi berjalan perlahan. Setiap langkahnya menimbulkan suara seret tanah dan kain kafan yang basah. Udara terasa dingin menusuk tulang, dan hawa pekat seakan menekan dada. Lampu-lampu rumah di sepanjang jalan yang dulu terlibat dalam penutupan kebenaran, tiba-tiba mati sendiri. Gelap menyelimuti, hanya diterangi cahaya bulan yang samar dan lampu. Senter kecil kami, aku menahan napas. Hati berdetak kencang, setiap detik terasa lebih lama dari biasanya. Sosok itu berhenti di depan rumahku. Suara lirih terdengar, serak, panjang, seperti dari dalam tanah. Imung, kowe ngerti, bapakmu ngerti. Aku jatuh berlutut. Detik itu, semua ingatan masa kecil kembali. Malam-malam ketika ayahku pulang, dengan baju penuh tanah, wajahnya pucat dan diam saja. Aku pernah bertanya, tapi dia selalu mengalihkan. Aku pikir itu biasa. Pekerjaan ayah sebagai nelayan kadang membuatnya kotor. Tapi malam ini, semuanya terasa jelas. Aku sadar bahwa ada sesuatu yang disembunyikan ayahku. Sesuatu yang terkait dengan Pak Wiryo dan sumpah pocong itu. Bella menatapku dengan mata penuh rasa takut. Tangan menggenggam tanganku erat. Danu menunduk, gemetar. Wajahnya pucat seperti kertas. Ugi memegangi bahuku, tapi matanya kosong, menatap sosok putih itu yang kini menatap lurus ke arah kami. Bau tanah basah semakin kuat, aroma laut terasa menusuk ke paru-paru, membuat kami sulit bernapas. Pocong itu perlahan melangkah ke arah Danu. Setiap gerakan seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat, tapi aura dendam yang keluar dari sosok itu begitu pekat. Kain kafannya basah, tanah menempel, lehernya membiru, dan matanya kosong, tapi menembus sampai ke dalam jiwa yang bersalah. Siji maneh, sing ngerti kabeh. Danu menjerit, suaranya pecah. Bella, jangan percaya mereka. Aku menoleh ke Bella. Matanya lebar, penuh kebingungan. Aku bisa merasakan detik-detik ketegangan yang begitu menekan. Semua orang di desa, termasuk kami, menyadari satu hal. Malam ini, sumpah pocong Pak Wiryo menagih janji terakhir. Tidak ada yang bisa lari, dan setiap orang yang mengetahui kebenaran atau pernah menutup mata terhadap ketidakadilan akan merasakan balasannya. Pocong itu menunduk sedikit, menunjuk ke arah Danu, lalu perlahan berbalik. Saat itulah twist yang tak terduga muncul. Dari balik bayangan pocong, muncul sosok lain, bayangan putih yang sama persis, tapi berbeda. Sosok itu melayang di udara. Kain kafannya tidak menyentuh tanah, matanya merah, dan di tangannya terdapat benda kecil sepotong. Kain kafan tua yang tampak basah dan berlumut. Sosok itu menatap Bella dengan tatapan kosong, namun penuh dendam. Bella menjerit, terkejut. Aku menoleh. Ugi menatap dengan mulut terbuka. Danu menangis terseduh-seduh. Bayangan itu ternyata bukan pocong Pak Wiryo. Itu adalah manifestasi dari janji. Yang dilanggar, janji yang dibawa oleh semua orang yang terlibat dalam penutupan kebenaran. Sosok itu bergerak ke arah Bella, perlahan, menimbulkan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Bella, itu bukan nyata. Itu. Danu berusaha menjerit, tapi tubuhnya gemetar hebat. Bayangan itu mendekat, dan tiba-tiba, kain kafan yang dipegangnya tersentuh tangan Bella.
Seketika, Bella terpaku. Wajahnya berubah pucat, matanya membelalak. Aku menjerit, mencoba menariknya, tapi tanganku seolah ditahan sesuatu yang tidak terlihat. Sosok itu menunduk, menatap Bella, dan suara serak terdengar dari udara, bukan dari tanah. Janji kudu dibayar. Sing paling anyar, aku menelan ludah. Jantung berdegup kencang. Pocong Pak Wiryo kini berdiri tepat di belakang sosok itu. Matanya kosong, menatap Danu. Tanah basah menempel di kain kafannya, rintihan panjang terdengar dari mulutnya. Bau tanah semakin menusuk, angin malam membawa hawa yang begitu pekat. Aku sadar, twist malam ini adalah Bella ternyata mengetahui lebih banyak dari yang kami pikir. Sepanjang ini, dia tidak hanya pendatang yang polos. Dia datang ke desa bukan sekadar untuk tinggal, tapi untuk menelusuri misteri yang dulu membuat neneknya dan keluarganya terlibat. Dan sekarang, manifestasi dari dosa lama, dari janji yang dilanggar, menagih Bella juga. Danu berteriak lagi, suara penuh putus asa. Bella, lari, Saiki. Tapi Bella tidak bergerak. Matanya terpaku pada kain kafan yang basah. Tangannya seakan ingin menyentuh, tapi terhenti di udara. Ugi mencoba menahannya, tapi sosok itu menatapnya, dan Ugi langsung terdiam, wajah pucat, tubuh gemetar hebat. Aku berlutut, menatap semua ini, merasa tidak berdaya. Pocong Pak Wiryo perlahan mendekati Danu, tanah basah terseret di kain kafannya. Suara rintihan terdengar semakin panjang, menusuk ke seluruh tubuh. Aku bisa merasakan energi malam itu. Pekat, dingin, menekan setiap tulang, setiap napas, seolah dunia berhenti untuk memberi ruang bagi dendam yang belum selesai. Tiba-tiba, sosok bayangan putih itu, yang kini berada di depan Bella, mengangkat kain kafan perlahan. Bau tanah basah begitu kuat hingga membuat perutku mual. Tapi kami tidak bisa bergerak. Sosok itu menatap Bella, dan perlahan mencondongkan tubuh, seolah menuntut jawaban. Bala menandok. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat, dan saat itu, twist berikutnya muncul. Pocong Pak Wiryo berhenti beberapa langkah dari Danu, lalu menoleh ke arah kami. Matanya kosong, tapi sorotnya seperti ingin mengatakan sesuatu. Lalu, dengan suara serak tapi jelas, terdengar kata-kata yang tidak pernah kami duga. Janji iku, kudu rampung. Kabeh kudu ngerti, ora mong siji. Aku menatap Ugi, dan dia menatapku. Mata kami bertemu, dan dalam sekejap, kami sadar. Satu hal yang paling menakutkan. Malam ini, sumpah itu tidak menagih satu orang lagi. Tidak menagih hanya Danu, tidak menagih hanya Bella, tapi sumpah itu menagih kami semua. Setiap orang yang mengetahui, setiap orang yang menutup mata, setiap orang yang ikut terlibat dalam kebohongan dan penguburan kebenaran, akan merasakan sendiri. Bella menjerit, menunduk, menangis. Danu menggigil, menatap kami. Ugi menahan tubuhnya, menelan ludah. Aku sendiri. Aku jatuh berlutut, menatap tanah basah, merasakan napas berat dan dingin. Pocong Pak Wiryo mendekat. Tanah yang menempel di kafannya berserakan di pasir. Rintihan panjang terdengar, dan bayangan putih itu menatap Bella dengan tatapan yang tidak bisa diterjemahkan. Malam itu, kami menyadari satu hal lagi. Sumpah pocong bukan hanya tentang kematian, bukan sekadar menakut-nakuti. Ini adalah penagihan janji terakhir, janji yang melibatkan keturunan semua yang bersalah. Dan twist yang paling menakutkan, kami baru saja menyadari, malam ini adalah malam terakhir sebelum penagihan menjadi nyata bagi semua yang masih hidup. Angin malam semakin kencang, suara laut terdengar seperti teriakan. Bayangan putih itu semakin mendekat, dan pocong Pak Wiryo kini tepat di depan Danu. Bau tanah basah menusuk hidung, dan aku tahu, malam Jumat Kliwon ini bukan sekadar cerita horor. Ini adalah pertemuan dengan janji yang harus dibayar, dengan dosa yang dikubur bersama mayat, dan dengan kebenaran yang harus diungkap. Sebelum semuanya terlambat, malam itu terasa lebih pekat daripada malam-malam sebelumnya. Angin laut kencang, mengibaskan ranting pohon dan ombak, menghantam karang dengan suara gemuruh yang menyerupai teriakan. Udara penuh bau tanah basah yang menusuk, seperti mencampur darah dan rahasia yang lama terkubur. Lampu-lampu rumah warga padam satu persatu, meninggalkan desa dalam kegelapan yang begitu pekat. Hanya diterangi sinar rembulan yang samar kami berempat, aku,
Ugi, Danu, dan Bla berdiri di tengah halaman rumahku. Tubuh kami kaku, napas tertahan. Pocong Pak Wiryo berdiri beberapa langkah di belakang Danu. Kain kafannya basah, tanah menempel, lehernya membiru, matanya kosong tapi menembus ke dalam jiwa yang bersalah. Bayangan putih lain yang kami lihat malam sebelumnya kini menatap Bella dengan sorot mata merah menyala seperti menuntut jawaban. Lalu Bella tersenyum. Bukan senyum takut, bukan senyum panik. Senyum itu lega, seperti beban yang selama ini ia simpan akhirnya bisa dilepas. Aku menatapnya, kebingungan. Apa maksudmu? Aku bertanya, tapi suaraku serak, nyaris tidak terdengar. Bella membuka tas kecil yang dibawanya. Dory has it too. Ia mengeluarkan beberapa benda, rekaman tua, foto-foto lama, dan satu kain kafan kecil yang tampak lusuh dan basah. Ia meletakkannya di lantai, menatap kami dengan mata yang kini penuh tekad. Kukapek Wiryo, katanya pelan. Suaranya bergetar tapi mantap. Aku datang bukan buat kabur. Aku datang buat menagih sumpah. Aku tersentak. Sepanjang ini aku mengira Bella hanyalah pendatang biasa, seorang gadis yang ingin tinggal di desa untuk hidup tenang. Tapi ternyata semua yang ia lakukan malam ini bukan kebetulan. Selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, sejarah desa, mengumpulkan cerita, mendengarkan rumor, mengamati tiap rumah yang terlibat, sampai ia tahu siapa yang paling bersalah. Bella maksudmu? Suaraku gemetar, tapi kata-kataku terhenti. Bella menatapku tajam. Menurut kepercayaan desa ini, arwah Pak Wiryo tidak bisa menjemput sendiri orang terakhir yang paling bersalah. Harus ada keturunan yang menagih, yang tahu semua kebenaran, supaya dosa yang terkubur bisa terbuka. Dan aku datang buat menagih. Jantungku berdegup kencang. Semua ingatan lama muncul. Ayahku, malam-malam ketika pulang dengan baju penuh tanah, diam-diam menutup mulut Pak Wiryo. Aku sudah tahu sejak lama bahwa ayahku dalang utama dalam penutupan kebenaran itu. Aku diam, menutup mata berpura-pura tidak tahu. Malam ini, aku tahu konsekuensinya menimpa diriku sendiri. Pocong itu bergerak perlahan ke arahku. Setiap langkahnya menyeret kain kafan yang basah di tanah. Suara tanah yang terseret bercampur dengan rintihan panjang membuat jantungku terasa nyaris berhenti. Bau tanah basah menusuk hidung, menusuk paru-paru, seolah udara itu penuh dendam dan amarah. Sing ngerti nanging menang. Dosane paling abot. Suara serak terdengar dari mulut pocong, panjang dan berat, menembus langsung ke jiwa yang bersalah. Aku menunduk. Tubuhku gemetar hebat, tanganku menggenggam erat kain kafan yang melilit kaki. Rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahan tubuhku, menekan hingga aku tidak bisa bergerak. Mata Bella menatapku, tapi kini bukan dengan ketakutan lagi. Ia menatapku dengan sorot mata penuh tekad, seolah menunggu aku menerima konsekuensi dari dosa yang terkubur bertahun-tahun lalu. Danu terisak, menunduk, tangannya menutupi wajah. Ugi memegangi bahuku, tapi tubuhnya sendiri gemetar hebat. Aku menatap pocong yang kini berada persis di belakangku. Tanah basah menempel di kain kafannya, dan aku merasakan rintihan panjang yang terdengar bukan dari tanah saja, tapi dari seluruh desa. Suara itu mencampur dengan angin malam, ombak laut, dan detak jantung kami sendiri, menciptakan simfoni horor yang menyesakkan dada. Bella melangkah maju, mengambil kain kafan kecil dari tasnya. Ia menatapku, kemudian menaruhnya di depan pocong ini. Untuk menagih janji terakhir, katanya, suaranya jelas, walau gemetar, supaya dosa yang terkubur terbuka, dan semua tahu kebenaran. Aku menatap kain kafan itu. Kecil, lusuh, basah, tapi aura yang keluar dari benda itu luar biasa. Rasanya seperti semua rahasia desa terkumpul di situ, menunggu untuk dibuka. Pocong Pak Wiryo menatap kain kafan itu, lalu menoleh ke arahku. Matanya kosong, tapi sorotnya seakan mengatakan satu hal. Ini saatnya aku menerima dosa yang selama ini kupendam. Aku merasakan tubuhku lemah, lututku gemetar, nafas berat, seolah udara malam ini terlalu pekat untuk dihirup. Kain kafan kecil itu disentuh oleh tangan pocong, dan seketika tanah basah menyebar dari kain itu ke sekeliling kami, seolah menghubungkan semua dosa lama
yang dikubur bersama Pak Wiryo ke tubuhku. Sing ngerti kabeh, kudu tanggung jawab. Suara itu terdengar panjang, bergema di udara menyusak sampai ke tulang belakang. Aku jatuh terduduk, tanganku menutupi wajah, mataku terpejam, tapi bayangan masa lalu muncul begitu jelas. Ayahku menutup mulut Pak Wiryo. Para tetua desa menahan kebenaran agar tetap terkubur. Semua janji palsu yang diucapkan untuk menutupi kejahatan mereka. Semua itu kini menempel di diriku, seperti rantai yang tidak bisa dilepas. Bella menatapku, lalu berlutut di sampingku. Mu, iki kudu rampung, supaya ora anating terus nandang akibat. Aku menunduk, menahan air mata. Semua yang terjadi malam ini terasa seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. Pocong Pak Wiryo berdiri di belakangku. Kain kafannya terseret di tanah. Matanya menatap lurus ke arah jiwa yang bersalah. Di sampingku, Danu menangis. Bella menatapku penuh tekad, dan Ugi terdiam, wajah pucat. Lalu, tanah di sekitar kami berguncang. Rintihan terdengar semakin keras. Pocong itu melangkah ke arahku perlahan. Kain kafannya basah menyentuh kaki, dan aku merasakan dingin yang menusuk sampai ke tulang. Bau tanah, bau laut, bau dendam, semuanya bercampur menjadi satu membuat napas. Tersengal, aku menatap Bella. Ia tersenyum lagi. Kali ini tidak hanya lega, tapi penuh pengertian. Iki, pungkasan, janji bakal rampung. Kowe kudu ngerti lah nampa. Aku menelan ludah, tubuhku gemetar. Aku ngerti kabeh. Aku salah. Suaraku hampir hilang di antara suara rintihan. Pocong itu berhenti. Matanya menatap, lurus, lalu perlahan menunduk. Suara rintihan terdengar lebih pelan, tapi masih menekan dada. Angin malam berhembus. Suara laut terdengar seperti gema panjang dari kejauhan. Sejak malam itu, sesuatu berubah di desa kami. Warga bilang, setiap Jumat, Kliwon, terdengar suara rintihan baru dari kuburan Pak Wiryo. Tapi bukan satu lagi. Sekarang, suara itu 21 untuk arwah Pak Wiryo yang menagih kebenaran. Satu lagi untuk keturunan yang menanggung dosa lama. Aku tahu, malam itu aku menjadi yang paling bersalah, yang harus menerima konsekuensi dari janji yang dilanggar dan kebenaran yang disembunyikan. Tapi aku juga tahu, berkat Bella, janji itu akhirnya rampung, meski dengan harga yang sangat menakutkan, dan desa tidak pernah sama lagi.